Shalom saudara, selamat siang. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima dalam mata kuliah Dogmatika Kristen. Pada hari ini kita akan membahas topik Kristologi dan Soteriologi. Pada video kali ini kita akan fokus di dalam topik ilmu soteriologi, yaitu ilmu yang berbicara tentang keselamatan. Nah, untuk topik Kristologi sendiri, videonya sudah ada di YouTube. Nanti saya akan membagikan linknya di Google Classroom. Saudara, pada materi kali ini kita akan berbicara tentang aneka pemikiran tentang keselamatan. Kemudian kita akan berbicara istilah Alkitabiah tentang keselamatan. Kemudian kita akan berbicara tentang penderitaan Kristus, makna kematian Kristus, 12 konsep keselamatan, dan pengalaman rohani di dalam kekristenan. Keselamatan merupakan penerapan karya Kristus terhadap kehidupan seseorang. Oleh karena itu, doktrin keselamatan memiliki daya tarik karena berkaitan dengan masalah-masalah yang paling penting mengenai eksistensi manusia. Istilah keselamatan mungkin memiliki arti yang jelas bagi orang-orang yang mengenalnya. Namun pun demikian, masih terdapat berbagai pemahaman yang berbeda mengenai arti keselamatan yang sesungguhnya. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi gereja terkait dengan istilah soteriologi atau keselamatan ini adalah bahwa adanya sekelompok umat Allah yang menganggap bahwa keselamatan adalah tiket ke surga yang hanya diperoleh melalui anugerah Allah semata, atau lazim disebut dengan sola gratia, sehingga tidak terlalu memperhatikan kehidupan kerohaniannya, ya, di mana memiliki kehidupan kerohanian yang tidak terpuji. Nah, di sisi lain, ada kelompok yang kuat mempertahankan kesucian hidupnya dan menganggap bahwa keselamatan adalah kombinasi dari anugerah dengan usaha atau perbuatan manusia dalam menjaga kesucian hidupnya. Barulah ia memperoleh keselamatan. Ya, harus diakui bahwa kedua aspek hidup beriman di atas bertumpu pada dua kubu teologi antara Calvinisme dan Arminianisme. Perdebatan antara dua kubu tentang keselamatan ini menimbulkan polarisasi tidak sehat yang merajai gereja dan menimbulkan perpecahan hingga masa kini, saudara. Nah, selain itu, jika dikaitkan dengan lingkup waktu, ada yang menganggap bahwa keselamatan sebagai satu peristiwa tunggal pada permulaan kehidupan Kristen. Anggapan ini membawa pada kesimpulan bahwa keselamatan sudah sempurna sejak awal seseorang menjadi Kristen. Jadi, lupa bahwa akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, ada yang namanya dosa pelimpahan atau dosa pertautan secara langsung kepada tiap-tiap orang dari generasi ke generasi. Maksudnya adalah bahwa ada pelimpahan dosa, ya, secara langsung dari Adam kepada setiap orang dari generasi ke generasi. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa keselamatan adalah sebuah proses yang berlanjut sepanjang kehidupan seorang Kristen di dunia ini. Artinya bahwa keselamatan yang sudah terjadi masih memerlukan proses agar bisa diselamatkan kelak. Percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum cukup, saudara. Jadi masih dibutuhkan yang namanya pengalaman-pengalaman rohani untuk menunjang keselamatan yang sudah diperoleh. Dan ada juga yang beranggapan bahwa keselamatan itu sebagai sebuah peristiwa yang akan terjadi kelak. Artinya, kelak pasti akan diselamatkan. Artinya bahwa keselamatan itu belum terjadi sekarang ini. Nah,
Konsep soteriologi memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika pertumbuhan gereja. Kekaburan akan konsep soteriologi dapat mengakibatkan gereja sebagai lembaga yang kehilangan arah, saudara. Ya, kekaburan akan konsep soteriologi juga dapat mengakibatkan pemberitaan Injil yang palsu dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi orang percaya memahami konsep keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, berbagai istilah Alkitabiah tentang keselamatan kita sejenak melihat di dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani yang paling penting yang berhubungan dengan keselamatan adalah kata yasha. Pada mulanya, kata ini memang berarti lebar atau luas, lawan dari kata kesempitan atau tindasan, sehingga dapat diartikan kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi. Dan kemudian, saudara, berarti pembebasan, ya, pelepasan atau pemberian keluasan dan kelapangan kepada sesuatu. Namun secara khusus istilah yasha ini digunakan bagi pembebasan dari Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang khusus. Dapat dilihat dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 12 dan kemudian pasal 49 ayat 6. Nah, dalam Perjanjian Lama ini istilah yasa dipakai sebanyak 31 kali dalam Perjanjian Lama, antara lain terdapat dalam 2 Samuel 22 ayat 3, kemudian istilah menyelamatkan dalam pasal 22 ayat 36, istilah keselamatan dalam pasal 22 ayat 47. Nah, saudara, kalau di dalam Perjanjian Baru, secara khusus dalam Septuaginta, ya maupun dalam Perjanjian Baru, kata kerja Yunani sozo dan kata-kata yang sama berasal dari kata soter dan juga soteria. Jadi ini merupakan terjemahan dari kata atau istilah yasa di dalam PL. Akan tetapi istilah sozo juga merupakan terjemahan dari kata shalom yang artinya damai atau keutuhan. Jadi keselamatan dapat berarti perawatan, kesembuhan, pertolongan, penyelamatan, penebusan, dan juga kesejahteraan. Nah, jadi kenyataan adanya dua sisi teologis yang sentral di dalam konsep keselamatan tidak dapat dipungkiri. Di satu sisi ada yang namanya konsep anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 17. Tetapi di sisi lain, konsep dosa yang membawa maut. Roma pasal 6 ayat 23. Oleh karena itu, manusia yang penuh dosa dan tak berdaya sama sekali, harus ada seseorang yang harus turun tangan dan menolong manusia agar bisa bersekutu kembali dengan Allah. Jadi dalam hal ini pertolongan harus datang dari seseorang yang tidak dipengaruhi oleh kerusakan itu. Seseorang yang tidak berdosa, ya, tidak berdosa sama sekali. Nah, dalam iman Kristen, pribadi yang terlibat dalam korban penebusan tersebut adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, atau lazim kita sebut dengan peristiwa inkarnasi. Nah, cara yang ditetapkan Allah untuk melaksanakan inkarnasi, saudara, adalah kelahiran melalui seorang perawan. Ya, kelahiran melalui seorang perawan. Nah, seluruh sifat kemanusiaan Allah dalam Yesus Kristus dibangun oleh Roh Kudus dalam rahim Maria tentunya. Bayi yang lahir benar-benar adalah Allah dan juga seorang manusia sempurna yang disatukan dalam satu pribadi selama-lamanya. Allah manusia di dalam Kristus Yesus inilah yang kemudian dalam sejarah yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat sejati, karena tidak ada yang sama seperti dia sendiri. Nah, juru selamat haruslah manusia, tidak mungkin bukan manusia. Supaya apa? Supaya bisa mati, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, karena kalau hanya Allah sendiri
tentu Allah tidak dapat mati. Dan juru selamat harus juga Allah. Mengapa demikian? Supaya dapat menjadikan kematian sebagai pembayaran lunas akan dosa. Tidak ada juru selamat lain yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa selain Allah manusia di dalam Kristus Yesus. Nah, apa makna kematian Kristus bagi kita? Untuk memaknai kematian Kristus, setidaknya kita harus memahami 12 konsep keselamatan yang diekspresikan Allah di dalam firman-Nya, saudara. Ke-12 konsep atau simbol ini tidak saling mengungguli dan tidak saling meniadakan juga. Ke-12 konsep ini ibarat sebuah batu berlian dengan 12 sisi yang sangat bernilai. Nah, ke-12 sisi keselamatan itu antara lain konsep pilihan atau election, konsep pengganti atau substitution, kemudian konsep penebusan, redemption, konsep pemuasan, propitiation, konsep perpalingan, conversion, konsep pendamaian, reconciliation, kemudian konsep regenerasi, regeneration, kemudian konsep pembenaran, justification, konsep pengangkatan, adoption, konsep persatuan, union with Christ, kemudian konsep penyucian, sanctification, kemudian konsep pemuliaan, glorification. Kita akan membahas satu persatu ke-12 konsep ini. Konsep pilihan atau election. Saudara, terdapat diragukan bahwa konsep pilihan adalah konsep yang paling sukar dijelaskan. Bahkan telah menjadi bahan perdebatan para ahli teologi selama berabad-abad. Akan tetapi doktrin ini penting karena Alkitab mengajarkannya dan erat hubungannya dengan pengajaran tentang keselamatan. Ya, memang di satu pihak ada kelompok yang mempertanyakan tanggung jawab manusia yang adalah bagian dari kodrat manusia sebagai ciptaan Allah. Apakah masih bisa diterapkan bila Allah telah memilih manusia sebelum alas bumi diletakkan? Seperti yang ditulis oleh Paulus yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih eklegomai, ya, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4. Di sisi lain konsep ini diajarkan oleh Alkitab juga, saudara. Nah, kita bisa melihat ada beberapa contoh-contoh pilihan Allah yang di dalam Alkitab. Hal itu dinyatakan dalam hal-hal seperti penciptaan alam semesta, kemudian pilihan keluarga atau ras, yang semuanya bukan merupakan pilihan manusia, melainkan pilihan Allah sendiri. Tidak ada campur tangan manusia. Nah, Alkitab mengungkapkan beberapa contoh yang mendukung konsep pilihan ini. Yang pertama, kita bisa melihat ya pilihan Allah terhadap Raja Quraisy untuk membebaskan Israel. Misalnya pasal 45 ayat 1 sampai 4. Kemudian pilihan terhadap Israel sebagai umat, pilihan Allah yang dimulai dari Bapak Abraham, saudara. Ulangan pasal 4 ayat 37. Kemudian pilihan terhadap Kristus sebagai juru selamat dunia sebelum inkarnasinya. Yesaya pasal 44 ayat 21. Kemudian pilihan di masa kini terhadap orang-orang percaya. Kolose pasal 3 ayat 12, Titus 1 ayat 1, dan yang kelima, pilihan untuk memperpendek masa tribulasi, saudara. Ya, Matius pasal 24 ayat 22, kemudian ayat 24 dan juga ayat 31. Nah, yang dimaksud dengan konsep pilihan pada bagian ini adalah perbuatan Allah memilih pribadi-pribadi yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, dasar pilihan ini adalah karakter Allah sendiri, saudara. Ya, artinya bahwa tindakan Allah sejalan dengan sifat-sifat Allah itu sendiri. Apa itu sifat-sifat Allah? Nah, sifat-sifat Allah itu seperti kasih sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Bahkan dalam bagian terakhir ayat 4 dapat juga menjadi pembukaan ayat 5. Sehingga ayat ini bisa berbunyi demikian. Dalam kasih, Ia, dalam hal ini Yesus, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasihnya ia di sini Bapa ya, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang kedua, hikmat Allah seperti yang dinyatakan oleh Yudas 25 yang berbunyi, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya. Kemudian, pemahaman Allah, Mazmur 139, serta Wahyu 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 8b, saudara. Nah, jika ada pertanyaan kapankah terjadinya pilihan itu? Saudara, pilihan itu terjadi pada kekekalan masa lampau. Dari mana kita tahu? Hal ini bisa kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 30 yang berbunyi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka itu juga dimuliakannya. Nah, istilah ditentukannya dari semula merupakan terjemahan dari kata Yunani prorison. Dari kata prorison, artinya menentukan sebelumnya. Alkitab King James Version menerjemahkannya dengan kata predestinate atau takdir. Jadi predestinasi ini adalah keyakinan bahwa Tuhan telah memutuskan segala sesuatu yang akan terjadi. Tuhan telah memutuskan segala sesuatu yang akan terjadi. Penting untuk kita ketahui bahwa konsep pilihan ini tidak bertentangan dengan hukum alamiah yang ada seperti dikatakan Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi indera manusia secara alamiah berfungsi dalam proses pilihan Allah saja. Jadi pilihan tersebut berhubungan dengan kemuliaan Allah seperti yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 6 yang berbunyi, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, ya, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ada beberapa ayat yang penting sehubungan dengan konsep pilihan, saudara. Ayat-ayat tersebut, ya, seperti Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Sebelum dilahirkan Allah telah memilih kita. Roma 9 ayat 6 sampai 28. Dipilih agar menjadi terang. 1 Petrus 2 ayat 9. Kemudian menunjukkan tindakan pilihan tersebut terjadi sebelum dunia dijadikan dan sudah ditentukan sejak semula, seperti yang tercantum dalam ayat 4 dan ayat 5, saudara. Ya. Dalam Roma 9 ayat 6 sampai 28 justru ditunjukkan ada dua pikiran penting yang dikemukakan. Nah, dua pikiran itu ialah bahwa pilihan berdasarkan kemurahan atau belas kasihan dan kemahakuasaan Allah, saudara. Ya. Sedangkan dalam Yohanes 6 ayat 44 menunjukkan bahwa Allah yang berhak untuk menentukan pilihannya dan hak manusia juga untuk menanggapi rancangan keselamatannya. Allah pun mempunyai hak untuk memilih ataupun menetapkan orang yang menuruti nafsunya untuk binasa. Dan surat 1 Petrus 2 ayat 9 menunjukkan bahwa orang-orang kudus sesungguhnya adalah bangsa yang terpilih sebelumnya. Wahyu 17 ayat 8 memperlihatkan bahwa ada orang yang sejak semula tidak ditulis dalam buku kehidupan, yang berarti bahwa mereka tidak termasuk dalam program pilihan Allah. Jadi pilihan Allah direalisasikan dengan cara apa?
yakni pemberitaan didapatkan. Ada suatu umat tertentu yang memang dipilih oleh Allah. Nah, sedangkan dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15 menyatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi umatlah yang bertugas untuk memberitakan keselamatan dari Allah, saudara. Nah, yang kedua adalah konsep pengganti atau substitution. Nah, konsep pengganti adalah konsep yang menyatakan bahwa kematian Kristus menggantikan orang yang berdosa. Maksudnya adalah bahwa kematian Yesus Kristus sebagai ganti manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, pada umumnya persembahan korban berupa domba yang diadakan dalam PL dilakukan untuk kepentingan pemberian korban sebagai pihak yang bersalah. Jadi pernyataan dalam Mazmur 51 ayat 18-19 menegaskan bahwa meskipun korban sembelihan dihargai Allah, namun hati yang hancur lulu tanda pertobatan dan iman itu yang lebih penting bagi Allah, saudara. Semua persembahan korban dalam PL merupakan tipe atau pola yang menggambarkan kematian Kristus sebagai pengganti atau di tempat orang-orang berdosa. Ya. Nah, ada dua macam persembahan yang biasanya dilakukan dalam PL, yaitu yang pertama sajian tanpa keharuman. Jadi korbannya harus tidak bercela, tetapi dibawa oleh hamba Tuhan yang memang banyak kekurangannya, sehingga semestinya Allah tidak berkenan akan si pembawa korban. Korban yang tidak bercela itu sendiri memperkenankan Allah, meskipun pembawanya tak berkenan pada Allah. Nah, korban itu mengandung arti pengganti bagi dosa dan kesalahan. Bandingkan dengan Roma pasal 3 23 sampai 26, kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan pasal 3 ayat 18. Nah, yang kedua, persembahan yang berbau harum. Kalau yang pertama tadi sajian tanpa keharuman, dan yang kedua ini adalah persembahan yang berbau harum. Dilakukan dengan 3 cara, yaitu korban bakaran yang tak bercela, kemudian persembahan makanan, dan juga korban pendamaian, saudara. Nah, hal ini menggambarkan bahwa juru selamat yang akan menjadi korban harus tanpa dosa, jadi harum, tapi juga telah memenuhi semua persyaratan perbuatan baik. Nah, ini bisa dibandingkan dengan yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8, kemudian Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14, kemudian pasal 10 ayat 5 sampai 7. Dalam hal ini Kristuslah satu-satunya yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, jadi konsep pengganti ini dapat dijelaskan secara tegas melalui pemakaian dua istilah preposisi dalam bahasa Yunani, yaitu preposisi huper dan preposisi anti, saudara. Ya, pemakaian kata depan huper, in the place of, dalam pengertian umum dapat dilihat dalam buku Filemon ayat 13, di mana Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai pengganti dirinya. Ini adalah istilah huper yang digunakan secara umum. Tetapi dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dapat digunakan sebagai contoh pemakaian huper, di mana dikatakan bahwa Kristus mati di tempat kita orang berdosa. Ini adalah penggunaan secara khusus. Jadi beberapa pemakaian istilah huper yang mengacu pada Kristus mati di tempat kita tersirat kuat dalam nats lainnya juga, seperti dalam Yohanes pasal 10 ayat 15, kemudian Titus 2 ayat 14. Jadi pengertian pengganti cukup jelas di dalam kata depan anti. Jadi tadi istilah huper, sekarang preposisi anti, saudara. Nah, jadi bisa kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45,
yang mana memuat kata depan tersebut. Ya. Dalam Matius 20 ayat 28 dijelaskan bahwa tebusan tersebut sebagai ganti orang banyak. Jadi sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, saudara. Dan untuk memberikan nyawanya tentunya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sedangkan dalam Markus 10 ayat 45 dijelaskan bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ya, kalau LAI menerjemahkan bagi, tetapi sebenarnya itu lebih tepat diterjemahkan kata anti di sana diterjemahkan ganti saja. Jadi terjemahannya adalah bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti orang banyak. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kata Allah, ya, kata Allah dari kata melainkan tadi, ya, terjemahan dari kata Allah Yunani menunjukkan kekontrasan yang berarti bahwa melayani Kristus maupun dilayani Kristus adalah sama penting, saudara. Ya, sama-sama penting. Akan tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah bahwa dilayani Kristus adalah yang terpenting. Ya. Tuhan Yesus Kristus secara tegas mengajarkan bahwa penyerahan tubuhnya yang tanpa dosa disalib di Golgota adalah sebagai tebusan ganti orang berdosa, saudara. Ya, jadi ini adalah jalan Allah satu-satunya jalan keselamatan dari dosa dan hukuman kekal. Ya. Nah, selanjutnya mari kita melihat konsep penebusan atau redemption. Ya. Nah, saudara, doktrin ini dibangun atas 3 istilah dalam Perjanjian Baru. Yang pertama istilah agorazo. Ya. Artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya yang mungkin kita ambil. Nah, akar katanya ialah agora, yang berarti pasar luas dan terbuka. Nah, seperti apakah nuansa teologis dalam istilah ini? Nah, nuansa teologis yang diberikan dari istilah agorazo ini adalah bahwa manusia berada dalam dunia sebagai pasar dosa dan Allah melalui Kristus yang tanpa dosa membeli manusia berdosa. Jadi pemakaian biasa yang tidak bernuansa keselamatan dari dosa dapat dilihat dalam Matius 13 ayat 44, kemudian Efesus 1 ayat 18, dan Ibrani 12 ayat 2. Nah, tapi kalau pemakaian secara khusus yang berhubungan dengan keselamatan manusia, maka istilah ini berarti pemberian sesuatu harga yang setimpal dengan dosa manusia agar manusia bisa ditebus. Ya. Nah, pemakaian kata tersebut dapat dilihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 yang berbunyi, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tebusan itu dilakukan dengan darah Yesus dan bagi Allah, saudara. Jadi tebusan yang dimaksud itu tidak ditebus dari setan, ya, tetapi tebusan itu dilakukan dengan darah Yesus dan diperuntukkan untuk Allah. Jadi setan tidak mendapatkan apa-apa dalam peristiwa agorazo tersebut. Nah, kalau dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pembayaran termasuk juga bagi guru-guru palsu yang belum diselamatkan bila mereka bertobat. Jadi guru-guru palsu itu walaupun mereka belum bertobat, ya, walaupun mereka maksudnya mereka adalah guru, status mereka pada saat itu adalah guru-guru palsu, tapi mereka juga ikut diselamatkan. Tapi tentu ada syaratnya jika mereka
bertobat. Sedangkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 disebutkan bahwa hasil yang diharapkan dari penebusan itu adalah agar kita mempermuliakan Allah dengan hidup kita, saudara. Ya, oke. Istilah yang kedua adalah exagorazo. Ya, exagorazo yang akar katanya sama dengan istilah pertama. Ya, istilah pertama tadi ya agorazo dan diberi awalan X. Nah, untuk lebih mempertegas dan memberi tekanan kepada arti kata agorazo sebelumnya, nah, tambahan kata depan tersebut berarti dari atau keluar dari. Dengan demikian, arti teologisnya dibeli keluar atau dipindahkan dari pasal dosa. Nah, dalam Galatia pasal 3:13 ditegaskan oleh Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Selanjutnya dalam Galatia pasal 4 ayat 5 tertulis, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Allah. Jadi dapat dilihat secara khusus dalam Galatia pasal 3:13 bahwa kata dipindahkan tersebut adalah dipindahkan dari kutuk Taurat. Jadi arti kata ini dalam rangka penebusan Kristus adalah bahwa kematian Kristus bukan saja untuk membayar dosa manusia, tetapi juga sekaligus memindahkan manusia yang percaya tersebut dari pasar dosa tadi, ya, atau pasar yang bergelimangan dosa. Tujuannya apa? Agar supaya sebagai orang beriman diberi jaminan penuh, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan tentu agar orang percaya itu tak akan pernah mau dikembalikan lagi ke dalam belenggu dan hukuman dosa. Galatia pasal 4 ayat 9. Nah, kita masuk pada istilah yang ketiga adalah istilah lutro, saudara. Ya, istilah lutro. Arti dasarnya ialah membebaskan atau melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Nah, beberapa pernyataan yang menunjukkan adanya pemakaian kata lutro tersebut adalah kita bisa melihat dalam pernyataan Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 28. Nah, bunyinya demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bisa juga lihat Markus pasal 10 ayat 45. Nah, kata tebusan di sini berarti membebaskan dari ikatan dosa. Jadi melalui Kristus manusia yang percaya dibeli, dikeluarkan dan dibebaskan dari dosa dan jeratnya. Jadi penulis Ibrani juga memakai kata yang berhubungan dengan kata lutro ya dalam Ibrani 9 ayat 12. Ya, di mana bunyinya demikian, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Jadi penulis Ibrani berbicara tentang pembebasan kekal ya oleh imam besar yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, sarana penebusan yang digunakan adalah diri Kristus yang mati sebagai penebus. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 6, sedangkan sandaran atau basisnya adalah darah Kristus yang tak bercacat, saudara. Kolose pasal 1 ayat 14, kemudian 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Dalam perjanjian lama, pengertian penebusan ini biasanya dipakai berhubungan dengan yang pertama, kegiatan Allah di dalam membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, saudara. Keluaran pasal 6 ayat 6, kemudian pasal 15 ayat 13. Dan dari pembuangan di Babel, Yeremia pasal 31 ayat 11, kemudian pasal 50 ayat 33 sampai 34. Dan selanjutnya berhubungan dengan kegiatan Allah yang membebaskan pengikutnya secara pribadi dari kesengsaraan. Tentunya kisah Ayub ya,
Ayub 19-25 nanti bisa dibandingkan dalam Amsal 23 ayat 10-11. Dan kemudian juga berhubungan dengan kegiatan Allah dalam membebaskan umatnya dari dosa-dosanya. Yesaya pasal 59 ayat 20 dan bisa dibandingkan dengan Yesaya pasal 42 ayat 22, saudara. Nah, kalau Paulus memperkuat aspek penebusan ini dalam Roma 11 ayat 26 dengan mengatakan dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, apa saja hasil-hasil dari penebusan? Yang pertama adalah rasa bersalah kita diangkat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 20-21. Kemudian pelepasan dari kuasa dosa dan penyucian suatu umat bagi perbuatan yang baik. Titus pasal 2 ayat 14. Kemudian pelenyapan hadirat dosa yang terus-menerus karena memang dosa tak berhak untuk hadir. Roma 8:23. Kemudian jaminannya kehadiran Roh Kudus yang memeteraikan sebagai milik, Efesus 1 ayat 13-14. Kemudian memiliki hak istimewa untuk menghambakan diri kepada Kristus. Serta yang keenam adalah tujuannya untuk memuji kemuliaan Allah. Efesus pasal 1 ayat 6, kemudian ayat 12, kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, saudara ya. Oke, sekarang masuk pada yang keempat, yaitu konsep pemuasan atau propitiation ya. Istilah perjanjian baru yang digunakan untuk menjelaskan konsep ini ialah hilasmus, yang berarti memuaskan, mendamaikan dengan diri sendiri. Dalam LX Septuaginta, istilah yang digunakan adalah kaper, yang berarti menutupi atau memeteraikan, saudara ya. Menutupi atau memeteraikan. Nah, pemakaiannya lebih berhubungan dengan kenajisan dan bukannya kelaliman orang berdosa. Istilah ini sering diterjemahkan dengan kata pendamaian. Hal yang paling utama di sini ialah bahwa kebenaran Kristus menutupi kecemaran manusia sehingga Allah puas dan tidak mengingat dosa-dosanya lagi. Arti teologisnya ialah bahwa kematian Yesus Kristus memuaskan hati Allah. Murka Allah atas manusia yang disebabkan oleh dosa diangkat. Karena kematian Kristus telah memuaskan hati Allah dan menyebabkan ia menerima orang percaya ke dalam keluarganya. Markus 3:29, kemudian Roma 1 ayat 18, saudara ya. Firman Allah banyak memberikan pernyataan tentang murka Allah ya. Contohnya saja dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa ketidaktaatan kepada Yesus Kristus akan mendapatkan murka Allah, saudara. Yohanes pasal 3:36. Kemudian bahwa kefasikan dan kelaliman manusia akan mendapatkan murka Allah. Roma 1 ayat 18. Kekerasan hati tidak mau bertobat menimbulkan murka Allah juga. Roma 2 ayat 25. Dan kata-kata hampa mendatangkan murka Allah. Efesus 5 ayat 6. Apa itu kata-kata hampa? Ya, kata-kata hampa ternyata bisa mendatangkan murka Allah, saudara. Nah, kata-kata hampa ini kata-kata yang tidak memiliki arti, tidak memiliki faedah sama sekali, dan ternyata itu bisa mendatangkan murka Allah. Tetapi orang yang telah percaya justru dibebaskan dari murka Allah, saudara. Roma 5 ayat 9. Sejalan dengan pemikiran ini, perjanjian baru memperkenalkan bahwa kematian Kristus sebagai pemuasan terhadap murka Allah. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma pasal 3 ayat 25, saudara ya. Roma pasal 3 ayat 25 itu berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi
jalan pendamaian atau sama dengan pemuasan karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesenayangannya. Jadi di sini terdapat istilah hilasterion. Ya, istilah hilasterion itu adalah pendamaian. Ya, istilah tersebut artinya tempat pemuasan. Jadi kematian Yesus di sini bukan saja memuaskan hati Allah, tetapi juga sekaligus tempat di mana manusia beroleh kepuasan Allah, saudara ya. Nah, beberapa ayat lain mengartikan hilasterion sebagai kursi pengadilan, the throne of grace. Ya, misalnya dalam Ibrani 9 ayat 5. Jadi istilah hilasterion dalam ayat ini digunakan untuk melukiskan keadaan di kemah sembahyang, di mana pembungkus dari Taurat yaitu 2 loh batu yang dinamakan hilasterion. Jadi latar belakang hilasterion itu sendiri menunjukkan tempat pertemuannya yang suci ya, pertemuan Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Jadi Kristus sendirilah yang menjadi the throne of grace ya. Sehingga Kristus menjadi tempat pertemuan orang berdosa dengan Allah yang suci, yang telah dipuaskan oleh hidupnya yang tanpa dosa dan oleh darah pengorbanannya. Ya, oke. Selanjutnya kita melihat konsep perpalingan. Ya, konsep perpalingan. Pengertian perpalingan di sini adalah pembalikan pikiran. Ya, pembalikan pikiran seorang berdosa secara sukarela dari dosa kepada Kristus. Nah, tindakan pembalikan dari segi negatif ialah pertobatan tentunya, tetapi dari segi positif disebut iman. Dengan demikian dapat bisa dibuat sebuah bagan sebenarnya ya, bisa dibuat sebuah bagan mulai dari dosa kemudian menuju kepada pertobatan, maka pertobatan itu kepada iman kepada Yesus saudara ya. Nah, jadi konversi atau perpalingan ini adalah titik perubahan rohani yang fundamental jika ditinjau dari segi manusia atau dari sisi manusia. Tetapi kalau kita tinjau dari segi perbuatan Allah Roh Kudus, maka aspek ini dikenal dengan istilah kelahiran baru atau regenerasi ya, regenerasi. Nah, kita mengakui bahwa kembalikan dari dosa kepada Kristus merupakan atau disebabkan oleh gerakan ilahi. Jadi pembalikan dari dosa itu bukan karena gerakan hati nurani manusia sendiri ya, tetapi dikatakan itu sebagai sebuah gerakan ilahi. Yeremia pasal 31 ayat 18. Kita mengakui juga bahwa kegiatan ini harus disertai dengan tindakan manusia secara sukarela. Jadi ada kombinasi antara gerakan ilahi dengan tindakan manusia secara sukarela untuk berbalik haluan, meninggalkan dosa dan memandang kepada Kristus saja. Itu yang disebut dengan tindakan pertobatan atau perpalingan tadi saudara ya, dari sisi pertobatan. Nah, manusia atas kemauannya sendiri berbalik arah ya, dan mengharapkan akan diselamatkan oleh Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, mari kita lihat elemen dari perpalingan. Yang pertama adalah pertobatan. Jadi pertobatan disebut sebagai elemen negatif ya, karena keterkaitannya dengan kegiatan berpaling dari dosa. Nah, pertobatan banyak ditekankan dalam khotbah Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus dan para rasul. Matius pasal 32, Markus 12, kemudian kisah pasal 2 ayat 38, pasal 20 ayat 21, kemudian pasal 26 ayat 20 saudara. Nah, pertobatan merupakan langkah utama yang dapat dilewati manusia apabila manusia hendak bebas dari kesesatan, kehancuran total, dan mutlak yang sedang menanti itu. Jadi, kebebasan itu adalah hukuman yang pasti saudara ya. Kalau tidak ada pertobatan, Lukas pasal 13 ayat 3 dan juga ayat 5. Nah, ada 3 unsur dari pertobatan, yaitu unsur intelek.
Nah, unsur intelek melibatkan pengertian atau pengenalan akan dosa sendiri, serta pengakuan rasa bersalah atau personal guilt. Nah, rasa tercela dan rasa tak berdaya, Mazmur 51 ayat 3, ayat 7 dan 11. Kemudian tuntutan di sini ialah pertobatan sejati, saudara. Bukan seperti orang yang berubah karena rasa takut ya. Nah, misalnya seorang anak kecil karena takut kena hukuman, maka dia mengalami pertobatan, ya. Bukan seperti itu, tetapi di sini menekankan tentang kesungguhan, ya, kesungguhan dalam penyesalan diri, ya, kesungguhan dalam penyesalan diri, ya, bukan kepura-puraan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena memang ada kerelaan hati menyesali diri, ya, menyesali diri, saudara. Ya. Kemudian ada unsur emosi, yaitu perubahan perasaan. Nah, ada rasa sedih yang dalam, maksudnya rasa sedih yang dalam karena dosa-dosa. Nah, karena perkara itu dibenci oleh Allah dan bertentangan dengan karakternya, saudara. Ya. Oleh karena itu berbahagialah orang yang berduka cita, kata Matius, ya, dalam Matius 5 ayat 4. Dan hati yang pecah hancur, ya. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Ini adalah unsur emosi, ya, ada perubahan perasaan, ya, ada hati yang hancur, ya, di dalamnya, ada rasa sedih, ya, oleh karena dosa-dosa yang ada. Kemudian ada unsur kemauan. Unsur kemauan adalah kemauan untuk berbalik dari dosa-dosa, kemudian kemauan untuk menerima anugerah Allah, ya. Tentu anugerah Allah itu di dalam Yesus serta kemauan hidup bagi anak, saudara, ya. Nah, unsur yang kedua adalah iman. Nah, kalau tadi pertobatan adalah elemen atau unsur negatif, saudara, tetapi kalau iman merupakan unsur positif dari perpalingan, ya, perpalingan kepada Kristus. Nah, jadi sesudah ada perubahan pikiran, ada perubahan perasaan, dan ada perubahan tujuan hidup, maka iman kepada Kristus barulah benar-benar bermanfaat. Selama tidak ada perubahan pikiran, tidak ada perubahan perasaan dan perubahan tujuan hidup, maka iman kepada Kristus ya tidak terlalu bermanfaat dalam hidup kita, karena tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Nah, jadi kita bisa melihat dalam Ibrani 11 ayat 1, definisi iman yang paling dekat, ya, di mana berbunyi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman sendiri ialah suatu tumpuan. Jadi khususnya kepada suatu pribadi yang padanya pihak lain tanpa ragu bisa mengandalkan atau percaya kepadanya. Jadi bersandar penuh atau mempercayakan seluruh hidup, baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Jadi dalam hal ini iman mempunyai dua sisi, saudara. Sisi yang pertama yaitu iman yang menyelamatkan melalui dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, sedangkan yang kedua adalah bahwa iman yang menguatkan, di mana secara terus-menerus mempercayakan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dipakai kata karena percaya, namun dalam bahasa Inggris diterjemahkan ungkapan by faith, ya. Jadi iman arti pertama artinya bertumpu pada, dan arti yang kedua iman sebagai alat atau sarana hidup, saudara, ya. Oke. Kita bisa melihat beberapa contoh, ya, ada contoh iman, ya, iman dari yang ditampilkan baik dalam PL maupun dalam PB. Kalau di dalam PL ada iman Abraham. Nah, kalau saudara membaca kisah Abraham bagaimana ia beriman kepada Allah. Kemudian dalam perjanjian baru ekspresi beriman itu dilukiskan dalam hidup Paulus, saudara, ya.
Nah, contohnya seperti ayat, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kisah Para Rasul pasal 27-25. Ya. Oke. Nah, apa berkat-berkat yang didapat dari perpalingan? Berkat-berkat sesudah terjadi pertobatan dari dosa dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, antara lain, ya, di mana manusia yang baru diselamatkan itu bukan lagi seorang berdosa, melainkan orang suci, saudara, ya, menjadi orang kudus atau orang suci. 1 Korintus 1 ayat 2, kemudian pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, bahwa manusia baru dalam Yesus itu bukan lagi budak dosa maupun budak setan dan keduniawian, melainkan ia tertambat kepada Tuhan Yesus dan kebenaran di dalamnya. Roma 5 ayat 1. Ya. Kemudian nanti saudara masih banyak lagi ya berkat-berkat perpalingan di mana manusia baru tidak lagi dalam kehancuran tetapi menjadi ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kemudian manusia baru itu tidak lagi mati secara rohani, melainkan telah hidup di dalam dan bagi Allah. Efesus pasal 2 ayat 1. Dan masih banyak lagi bisa nanti dilihat dalam Alkitab. Selanjutnya konsep kelahiran baru. Ya, konsep kelahiran baru. Istilah kelahiran baru berasal dari bahasa Yunani, genete anoton, yang berarti dilahirkan kembali dan juga dilahirkan dari atas. Yohanes pasal 3 ayat 3. Kombinasi kata genete dan anoton mempunyai pengertian lahir baru, saudara. Ya, di dalam Titus pasal 3 ayat 5 ditulis dia loutro, paling geneias, ya. Palingeneas yang berarti oleh pembasuhan atau pelepasan atau penebusan. Dan juga kai anakainoseos yang berarti pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan dalam Yohanes 3 ayat 3 sama ayat 5 menyatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, sedangkan dalam Titus 3 ayat 5 tadi menyatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi arti teologis dari Titus 3 ayat 5 dan Yohanes 3 ayat 3 dan 5 dapat disebutkan bahwa kelahiran baru atau regenerasi adalah aktivitas Roh Allah yang memberikan kodrat baru kepada seseorang yang berdosa didasari oleh karena ia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, jadi lahir baru melibatkan pengertian ciptaan baru, hidup lagi, perpindahan dari maut, pembaharuan, pemberian kodrat baru, yaitu kodrat Allah, dan juga tentu tujuan hidup baru. Nah, proses lahir baru dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut, saudara. Pertama, bahwa firman Allah yang membuahkan pertobatan yang dilukiskan dengan air yang membersihkan. Yohanes 3 ayat 5. Kemudian pekerjaan Roh Kudus, Yohanes 3 ayat 5, kemudian ayat 6 sampai 12. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 14 sampai kemudian ayat 16, saudara, ya. Tadi pasal 3 ayat 4 sampai 11, kemudian ayat 16. Jadi ini bukan hanya sekedar emosi, ya. Walaupun emosi merupakan akibat pengalaman lahir baru juga. Ya, ada roh yang menyala-nyala, ya. Tentu orang yang baru memiliki pengalaman lahir baru itu pasti kerohaniannya pasti akan lebih menyala-nyala, ya, di dalam Tuhan. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa fondasi kelahiran baru adalah darah Yesus Kristus saja. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai
23, saudara ya. Nah, selanjutnya konsep pendamaian atau reconciliation ya. Nah, istilah pendamaian ini diterjemahkan dari kata Yunani kata lagi ya. Di mana kata kerjanya ialah kata lasso. Arti normalnya adalah penyesuaian perbedaan yang menimbulkan permusuhan antara dua pihak dengan menggunakan alat penukar tertentu. Secara teologis dapat diartikan bahwa karena pertobatan dari dosa dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka perseteruan antara manusia dengan Allah dihancurkan dan terjadi pembaruan hubungan antara kedua pihak. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Ya, konsep pendamaian ini dinyatakan dengan jelas dalam Efesus 2 ayat 15 sampai 16, saudara. Di mana bunyinya demikian, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pernyataan yang sama juga kita dapat lihat di dalam surat Roma pasal 8 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, demikian juga tentu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 4. Iman kepada Yesus Kristus tentu membuka jalan relasi baru. Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa manusia yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Nah, sebagaimana dinyatakan juga dalam istilah pemuasan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, hilasmos, yang diterjemahkan juga dengan istilah pendamaian dalam bahasa Indonesia, dan bahwa lingkup cakup pendamaian ini ialah seisi dunia dan segala dosa manusia di segala abad dapat dihapuskan dari akibat kutuk dan perseteruan diangkat, saudara. Jadi demikian pula kasih Allah yang terkenal dalam istilah kata lasso, di mana syaratnya adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah konsep pembenaran atau justification. Nah, konsep pembenaran berhubungan dengan posisi legal manusia di hadapan Allah. Ini adalah asas legalitas dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi oleh Allah dinyatakan secara resmi sebagai manusia benar tanpa dosa dan mempunyai hak legal dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi tanpa asas legalitas ini, manusia tetap berada di luar kerajaan Allah, walaupun mungkin melakukan berbagai perbuatan baik dan memiliki etika yang tertata, ya. Tentu ini tidak akan membuat manusia seakan-akan tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu tidak benar, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa istilah Yunani yang digunakan untuk pembenaran adalah dikaiosis. Ini erat hubungannya dengan istilah atau erat kaitannya dengan istilah dikaiosun, yang artinya kebenaran. Jadi secara teologis, pembenaran dapat diartikan sebagai tindakan judicial atau tindakan hukum Allah, di mana karena adanya Yesus Kristus, orang-orang berdosa dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Allah menyatakan orang-orang berdosa itu benar dan bebas dari hukum Taurat, hukuman kekal, dan telah diperbaharui. Tentu walaupun dulu Allah menghukum mereka, ya, menghukum manusia, tetapi kini Allah menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan tanpa dosa karena sudah dibenarkan. Jadi pembenaran ini berhubungan dengan posisi atau status atau kedudukan ya seseorang secara legal di hadapan Allah, saudara.
Nah, ada beberapa unsur-unsur pembenaran. Pertama, pengampunan dosa dan pemindahan atau pengangkatan kesalahan, rasa salah dan penghukuman karena dosa. Allah membebaskan orang-orang berdosa yang beriman atau mempercayakan dirinya kepada Kristus dan menyatakan mereka sebagai orang benar. Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 16. Ya. Kemudian penuangan atau penempatan atau pencangkokan akan kebenaran Kristus dan penempatan kepada posisi atau kedudukan yang menyenangkan hati Allah. Ya. Konsep ini bisa ditemukan di zaman Zakaria pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bagaimana Yosua disucikan dari dosa-dosanya, saudara. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur yang berhubungan dengan pembenaran adalah pembebasan dari kitab Taurat. Jadi ini bukan karena orang dibebaskan itu sudah melakukan semua hukum Taurat tanpa salah, tetapi karena adanya pernyataan Allah bahwa karena iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, maka tutup Taurat pun tak berlaku lagi atas orang beriman, sebenarnya. Nah, apa saja hasil atau akibat dari pembenaran? Ada beberapa. Yang pertama, terbebaskan dari hukuman dosa. Roma 8 ayat 1, ayat 33 dan 34. Kemudian, terbebas dari murka Allah yang menimpa manusia beriman sebagai akibat dosanya. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Kemudian, ada pahala bagi perbuatan orang-orang percaya karena secara hukum atau hak legal, maka semua perbuatan pelayan tentu diberikan pahala oleh Allah, saudara. Ya. Jadi pahala-pahala tersebut antara lain ada mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, 1 Petrus pasal 5 ayat 4, kemudian mahkota kebenaran, 2 Timotius pasal 4 ayat 8, kemudian mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12, mahkota abadi, 1 Korintus 9 ayat 25, dan juga mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Nah, yang selanjutnya ke-9 adalah konsep pengangkatan atau adoption. Nah, ungkapan pengangkatan atau adoption diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu huiothesia, yang artinya pemberian posisi legal sebagai anak. Istilah ini terdapat 5 kali dalam Perjanjian Baru dan semuanya di dalam surat-surat Paulus. Roma pasal 8 ayat 15, kemudian ayat 23. Kemudian pasal 9 ayat 4, Galatia pasal 4 ayat 5, Efesus 1 ayat 5. Ada 2 istilah yang mengacu pada pengertian anak dalam PB, yaitu teknon. Nah, teknon menyatakan seorang bayi yang lahir dalam sebuah keluarga, mengacu pada kelahiran biasa. Ya, kelahiran biasa ya, kelahiran bayi di dalam rumah tangga ya. Kemudian ada istilah huios atau huiothesia tadi ya. Ya, huiothesia. Ini menjelaskan tentang anak yang sama sebenarnya pada suatu waktu tertentu secara legal menurut hukum dinyatakan sebagai anak yang resmi yang berhak dalam lingkungan keluarganya. Ya. Anak yang diangkat secara resmi ya berhak di dalam berhak di dalam lingkungan keluarganya. Jadi pengertian teologis untuk istilah ini adalah bahwa setiap orang yang bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi berarti telah mengalami yang namanya lahir baru. Maka ia diangkat oleh Allah menjadi anggota keluarganya dan tentu berhak mewarisi kerajaan Allah bersama orang-orang beriman lainnya. Nah, saudara bisa melihat nanti dalam Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10 tentang adopsi secara rohani ini. Ya. Jadi hasil adopsi adalah pertama berdiamnya Roh Kudus. Ya, Galatia pasal 4 ayat 6. Ada buah roh, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh yang dinyatakan dalam hidup orang yang beriman adalah kenyataan tentang berdiamnya Roh Kudus dalam orang tersebut. Kemudian
ada pelepasan dari ketakutan. Roma pasal 8 ayat 12. Kemudian ada perolehan waris Allah Bapa, ya, dan waris bersama-sama dengan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 17. Saudara. Jadi seorang beriman diberikan kedudukan sebagai anak dan anggota keluarga, sehingga memiliki hak sebagai pewaris kekayaan Bapa surgawi. Yang ke-10, konsep kesatuan dengan Kristus. Ya, kesatuan dengan Kristus. Pengertian dari konsep ini adalah suatu kesatuan hidup di mana roh manusia di samping tetap secara sempurna mempertahankan kepribadian dan keunikannya, dipenetrasikan dan dikerjakan oleh roh Kristus, saudara. Dan dijadikan satu dengan Kristus sehingga manusia itu menjadi sama waris dengan orang tebusan yang dikepalai oleh Kristus. Nah, hal ini bukannya satu kesatuan dengan doktrin Kristen atau upacara-upacara gerejawi atau organisasi Kristiani, ya saudara, melainkan persatuan dengan pribadi Tuhan yang hidup dan maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Nah, banyak ungkapan ini muncul dalam berbagai bentuk, khususnya dalam surat-surat Paulus. Istilah en Christo atau in Christ, artinya dalam Kristus dalam tulisan-tulisan Paulus, saudara. Arti ini berkaitan dengan keselamatan, di mana tidak adanya penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yaitu kaitannya dengan keselamatan, tidak ada hukuman bagi orang-orang percaya yang ada dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 1, yang telah mendamaikan dirinya dengan dunia oleh Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Ya. Oke. Sifat hakiki kesatuan bukan saja merupakan fakta, tetapi juga merupakan hubungan, ya. Hubungan unik antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Ya, antara yang manusia dengan yang ilahi, saudara. Beberapa akibat dari persatuan dengan Kristus adalah, pertama, adanya perubahan pada sasaran kasih jiwa yang percaya. Ya. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan baru yang dikontrol oleh kekuatan atau kuasa pertobatan dan iman. Lukas pasal 17 ayat 5. Ada pemberian kepada orang-orang percaya posisi dan hak legal di hadapan Allah. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 2 ayat 20. Kemudian juga menghasilkan kuasa transformasi kehidupan orang percaya dan kuasa asimilasi ke dalam hidup Kristus. Roma pasal 8 ayat 10, kemudian 1 Yohanes 3:2. Kemudian Kristus bersekutu dengan orang-orang percaya dalam segala sesuatu. Filipi pasal 4 ayat 23, kemudian Ibrani 2 ayat 18. Yang ke-11 adalah konsep penyucian atau sanctification. Penyucian adalah pemisahan untuk maksud khusus yang meliputi juga penyerahan diri, saudara. Ya, juga penyerahan diri. Ya. Dalam perjanjian lama misalnya, biasanya imam-imam, nabi-nabi, baik Allah dipisahkan untuk pelayanan kepada Allah. Ya. Istilah yang dipakai dalam PL adalah kadas atau kados, ya, dan dalam PB hagiasein. Nah, dalam hubungannya dengan pengalaman Kristen meliputi 3 aspek saja. Pertama, adanya penyucian secara posisi atau positional sanctification. Artinya, orang-orang yang beriman telah dipisahkan sebagai orang-orang suci dalam kedudukannya sebagai keluarga Allah. Dipisahkan dari dunia, kemudian mendapatkan kedudukan sebagai warga kerajaan Allah. Ya, dipisahkan dari dunia dan mendapatkan kedudukan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, hal ini tidak memandang keadaan rohani orang itu, tapi yang dilihat adalah pertobatan imannya kepada Tuhan Yesus. Contohnya adalah orang-orang di Korintus. Mereka adalah orang-orang yang suci secara posisi, meskipun mereka masih hidup dalam kondisi duniawi. 1 Korintus 6 ayat 11.
Karena dasar penyucian yang dialami oleh orang-orang Korintus ini adalah kematian Yesus. Ibrani 1 ayat 10 dan ayat 14. Jadi nama mereka disebut sebagai orang suci atau kudus atau santo, suatu titel yang diberikan tanpa usaha dari mereka sendiri. Roma 1 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 2. Kemudian ada yang namanya penyucian secara pengalaman. Nah, penyucian secara pengalaman atau progressive sanctification ini merupakan penyucian yang menunjuk pada proses pemisahan terus-menerus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu. Jadi itu merupakan perintah bagi orang percaya untuk terus-menerus berada dalam kehidupan atau hidup yang kudus. Nah, disinilah letak perbedaan rohani orang-orang Kristen, saudara. Pada aspek yang pertama, mungkin penyucian secara positional sanctification tadi, semua beriman dikatakan adalah orang-orang suci. Tetapi pada aspek yang kedua, yaitu penyucian secara pengalaman, dikatakan itu merupakan proses, usaha yang terus-menerus dilakukan untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, beberapa petunjuk untuk mengusahakan penyucian secara pengalaman ini adalah, pertama dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan roh. Ya, jangan mendukakan roh. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan memadamkan roh. Ya, kemudian Galatia 5 ayat 16, berjalanlah di dalam roh. Ya, berjalanlah di dalam roh, karena ketaatan yang mutlak kepada pekerjaan roh, ya, atau dan tidak tunduk ya kepada nafsu daging serta tidak memenuhi tuntutan daging, itulah yang disebut dengan berjalan di dalam roh, saudara. Nah, untuk penyucian secara pengalaman, Bunila memiliki satu jurnal tentang penyucian secara pengalaman ini ya berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, tentu ini adalah tugas saudara nanti untuk membaca jurnal tersebut serta memberikan tanggapan. Ya. Selain tanggapan, tentu saudara juga akan membuat sama seperti buku membuat resume pada tugas sebelumnya, saudara akan menuliskan deskripsi tulisan ilmiah tersebut ya, tulisan jurnal itu ya sedikit diringkas ya, diberikan ringkasannya, dideskripsikan apa saja yang ditulis di sana, baru saudara kemudian memberikan tanggapan tentunya ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah penyucian akhir atau perfected sanctification. Hal ini berarti bahwa kedewasaan atau kesempurnaan total di saat Yesus kembali, saudara ya. Tuhan Yesus akan mengubah tubuh yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Konsep ini ada kesamaannya tentu dengan konsep pemuliaan atau glorification, sebagaimana konsep positional sanctification mempunyai kesamaan dengan konsep justification atau pembenaran, saudara. Nah, yang ke-12 ya, dari 12 konsep keselamatan adalah konsep pemuliaan atau glorification. Dalam Filipi 3, 20 sampai 21 dinyatakan adanya masa di mana Yesus akan mengubah tubuh orang percaya yang hina menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara juga bisa nanti melihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Jadi tubuh lama lenyap dan berganti dengan tubuh baru yang telah ditebus memasuki kemuliaan dan pesta anak domba di surga. Dengan bermahkotakan mereka yang bertubuh baru itu bersama Kristus melayani Raja di atas segala raja dalam kerajaan Shalom. Ada 2 kata Yunani dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 yang patut diperhatikan, saudara ya, dalam percakapan konsep ini. Kata tersebut adalah politeo dan hupersei. Politeo menjelaskan hak dan kewajiban kewarganegaraan, yang menunjukkan pada hak istimewa sebagai warga
warga dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah di bumi dan juga warga kerajaan Allah di sorga. Jadi orang percaya warga negara bumi dan warga negara sorga. Meskipun itu berarti pula ada tanggung jawab yang besar tentunya ya. Sedangkan kata huparse dipakai bukannya dari kata to be, sehingga lebih kuat artinya. Ya, dan tekanannya menunjukkan kepastian di sorga. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Kata lain yang dapat menjelaskan pemulihan adalah kata apek de cometa ya. Apek de cometa, saudara. Nah, jadi katanya berasal dari apo dan ek serta decometan atau dekometan ya, dekometan. Apek dekometa. Nah, kata apo dan ek sama-sama berarti dari. Jadi ada penggunaan ganda ya, penggunaan ganda dari dua preposisi ya, preposisi apo dan ek yang memiliki arti yang sama, yaitu dari. Ini menunjukkan bahwa ada suatu tekanan kepastian. Ya. Sedangkan dekometan berarti menerima dan menantikan. Jadi arti keseluruhan menunjukkan konsentrasi perhatian, sehingga penantian itu sama dengan penerimaan. Jadi ini konteksnya berhubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali tentunya. Ya. Kemudian kata yang kedua adalah kata mengubah, metaschematise. Tindakan yang membawa perubahan dari luar atau bagian yang nampak, yaitu skema atau tubuh. Nah, pengalaman yang ditulis dalam kitab Roma pasal 7 dijelaskan bahwa kita akan diubah sama sekali dari keadaan hina atau dikuasai semacam kesakitan dan kelemahan ke dalam keadaan mulia. Roma 7 ayat 17 sampai 18. Kemudian pemulihan dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang terjadi pada kehidupan kekal juga, saudara. Matius pasal 25 ayat 46. Jadi arti kekal di sini ialah bahwa kehidupan yang bermutu atau berkualitas. Jadi pengertiannya tidak ditekankan hanya dari segi waktu saja, tetapi juga dari atau terutama dari segi mutu atau kualitas. Artinya kehidupan yang diberkati dan penuh pahala, di mana hukuman dan pengerian tidak diperbolehkan hadir. Selain itu juga pemuliaan dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang terjadi pada masa perhentian abadi, Ibrani 4 ayat 9. Jadi pengertiannya di sini bukan ketidakhadiran kegiatan-kegiatan seperti dilukiskan dalam kata keusis ya. Keusis ini sama artinya dengan pause ya, pause atau istirahat ya. Kata yang dipakai di sini adalah sabatismos ya, yang menunjukkan kepada pengertian istirahat yang ideal. Jadi bukan kata pause tadi ya, keusis. Itu juga artinya istirahat. Ya, tetapi yang digunakan di sini adalah sabatismos ya. Yang mana sabatismos ini juga ya merupakan menunjukkan kepada apa ya, rencana-rencana yang memuaskan, yang mana orang-orang percaya tiba di puncak keberhasilan, di mana ia menikmati kepuasan ilahi yang total. Jadi istilah sabatismos ini juga sama artinya dengan apa yang dialami oleh Allah sesudah penciptaan dunia, di mana kemudian tiba pada hari yang ke-7 ya, Allah berhenti bekerja. Ini disebut dengan sabat. Ya. Oke. Nah, kemudian pemulihan juga termasuk pemulihan dalam hidup berpengetahuan, saudara. Maksudnya adalah nanti ada masa di mana pengertian kita yang setengah-setengah, ya, pengertian kita yang terbatas dan tidak sempurna, itu nanti bisa ditiadakan dan diganti tentunya dengan yang sempurna. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10.
Jadi suatu pemulihan hidup yang tak terlukiskan yaitu mengenal Allah secara penuh sebagaimana adanya. Tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi secara terbatas seperti keadaan kita sekarang ini. Kemudian pemulihan juga meliputi pemulihan kehidupan bermasyarakat. Ya. Akan terdapat kehidupan bermasyarakat yang adil mutlak. Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Tetapi dalam nats tersebut adalah suatu keadaan yang bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Jadi bukannya datang ke Bukit Sinai yang penuh derita di mana Musa pernah datang ke sana lagi, melainkan datang ke kota Allah yaitu Yerusalem surgawi. Dan beribu malaikat menyatakan kehadiran kemuliaan Allah dan penyataan kehendaknya yang jelas. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa pemulihan juga berakibat pada pemujaan atau penyembahan kepada Allah. Orang banyak di surga ditambah orang-orang mati syahid melakukan pemujaan kepada Allah. Mereka menyanyikan haleluya chorus. Ya, chorus PB ya. Perjanjian baru dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 6. Kemudian pujian dinaikkan dalam 3 kata penting yaitu keselamatan soteria, kemuliaan doksa, kuasa dinamai. Ya. Orang-orang yang telah dimuliakan tentu akan melakukan pelayanan terus-menerus. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 3. Sudah tidak ada lagi yang namanya kutuk, pelayanan menjadi berkat, tidak lagi ada tekanan atau beban. Jadi pada saat pemuliaan nanti, pelayanan merupakan sesuatu yang dirindukan dan disenangi. Oke saudara, itu adalah 12 konsep keselamatan yang sudah kita bahas. Dan sekarang masuk kita pada bagian yang terakhir adalah pengalaman rohani di dalam kekristenan. Pengalaman keagamaan merupakan suatu pengalaman yang unik sebenarnya dalam kekristenan. Ya, bisa saja tiap agama mengakui dan menuntut bahwa ia memiliki pengalaman rohani yang benar. Akan tetapi, pengalaman rohani orang Kristen sejati tentu meliputi suatu pengalaman kekal dan sangat pribadi atau personal. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut dapat dialami oleh setiap orang percaya dengan 3 cara. Pertama, secara objektif melalui firman Allah tentu, kemudian secara subjektif melalui Roh Kudus, kemudian secara personal melalui iman kepada Kristus. Nah, pengalaman Kristen sejati bukanlah suatu religious quest ya, atau pencarian agama saudara. Tetapi akan tetapi melainkan personal encounter atau pertemuan pribadi, yakni suatu pengalaman pertemuan bersifat kekal antara yang ilahi dengan yang insani, antara Allah dengan manusia. Nah, tentu hal itu bukannya penyerapan mistik ya, antara objektif dan subjektif atau antara lahiriah dan rohania, yang menyebabkan tentu salah satu di antaranya benar. Ya, pengalaman Kristen adalah satu pengalaman yang berhubungan, suatu pengalaman hubungan yang unik tentu antara dua individu yang berlainan melalui perantaraan pribadi tertentu yaitu Allah manusia sejati Yesus Kristus. Jadi pengalaman Kristen merupakan kenyataan yang tetap ada saudara. Ya, tidak sementara sifatnya, tetapi juga bersifat berkembang. Dia bukannya sementara dan menuju ke arah yang nihil, tidak. Ya. Ada perkembangan penglihatan tentang dunia nanti dan dunia sekarang. Kapasitas atau kemampuan dan penyembahan ataupun pelayanan menjadi diintensifkan dan diperindahkan. Ya. Pengalaman Kristen juga bersifat mengubah atau mentransformasikan sehingga pengalaman itu menghasilkan hidup yang berarti dan bertujuan. Jadi hidup yang disadari dan bukannya diterima sebagai ajaran. Jadi pengalaman Kristen menjadikan hidup di dunia sangat berarti dan tentu memberikan kepada hidup itu sasaran hidup yang pasti. Nah, kemudian pengalaman Kristen juga bersifat dinamis dan tahan uji, saudara. Ya, tentu di bawah pimpinan Roh Kudus manusia mampu melayani dengan sukacita, menderita, tetapi juga
tetap memiliki realisasi pengharapan yang progresif, saudara ya. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman rohani orang Kristen ya, pengalaman-pengalaman rohani yang dialami orang-orang percaya di dalam Kristus. Oke, demikian saja materi pada hari ini ya. Untuk tugas-tugas jangan lupa untuk dikerjakan. Kalau saudara menonton video ini, maka tontonlah sampai selesai supaya saudara memahami apa yang menjadi bagian dari tugas saudara. Tuhan Yesus memberkati.